mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2019. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan praktikum percobaan keempat yaitu kesalahan data pengukuran. Di sini tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa dapat memahami sumber-sumber kesalahan dalam pengukuran. Jadi kita akan melihat apa saja sih sumber-sumber yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa kesalahan dengan menggunakan beberapa persamaan. Nah, di dasar teori, di sini kita menggunakan persentase kesalahan, yaitu dari hambatan rata-rata dikurang hambatan yang dihitung dibagi hambatan yang dihitung. Jadi nanti di sini kita akan mencari Rx. Rx ini adalah R2. R2-nya itu rumus dari V2 per Vs dikurang V2 dikalikan 1. Kita mengukur V2 dan V sumbernya untuk mencari R2. Nah, di sini ada gambar rangkaian menggunakan satu sumber, 2 resistor dan ampermeter. Oke, lanjut saja ke pengerjaan praktik. Ya, saya akan merangkai rangkaian dari job sheet 4. Yang pertama, kita ketahui di sini ada baterai, habis itu ada multimeter analog, ada 2 resistor. Resistor pertama yang 1000, resistor kedua 10.000. Terus ada potensiometer. Ini fungsinya buat mengubah tegangan sumber. Terus ada protoboard. Nah, lanjut saja. Sebelumnya kita akan ukur tegangan pada sumber. Nah, ini negatif. Sorry, ini positif. Ini negatif. Kita ukur tegangan sumbernya. Dan 0,77. Nah, di sini kita menggunakan potensiometer mengubah sumbernya. Kita percobaan pertama itu kita memakai sumber yang ini kita tentukan dulu sumbernya dari potensiometer. Selanjutnya saya akan mengukur tegangan sumber 9,64. Oke. Di sumbernya adalah 9,64. Maka kita akan hitung V1 sama V2 nya. V1 nya adalah 0,863. V2-nya 8,78. Nah, di sini kita menggunakan resistor yang pertama itu dia 1000 ohm. Resistor keduanya adalah 10.000 ohm. Kemudian kita hitung R2A-nya yang percobaan pertama, yaitu kita hitung menjadi 10.209 ohm. Oke. Lu anjing. Kemudian kita hitung R2A-nya itu diambil data dari V1 sama V2, yaitu 10.209 ohm. Nah, kemudian kita hitung kesalahan R2-nya. Yaitu sebesar 2,09%. Kemudian ini adalah hasil data pengamatan yang saya lakukan. Nah, di sini saya menggunakan
V sumber yang pertama 9,64. Nah, maka terukurnya V2-nya itu 8,78. Nah, di sini saya menggunakan R1-nya 1000, R2-nya itu 10.000, R2-nya itu 10.000 ohm. Nah, maka kita hitung R2 hitungnya itu dari rumus yang di atas tadi. Rumus yang ini. Nah, habis itu didapatkan selisih dari R yang asli sama R yang hitung, yang rumusnya R2 sama dengan V2 dibagi V sumber dikurang V2 dikali R1. Nah, maka kesalahannya 2,09%. Di sini kita ubah-ubah V sumbernya. Saya ubah menjadi 8,64, maka terukur V2-nya itu 7,83. Nah, di sini kemudian R hitungnya kita hitungkan dari rumus yang tadi, R2 sama dengan V2 dibagi Vs dikurang V2, disitu dikali R1, didapatkan 9666,6 ohm. Maka didapatkan kesalahan 3,33%. Nah, di sini yang paling besar kesalahannya itu adalah ketika V sumbernya 6,52. Di sini kesalahannya 9,7%. Nah, di sini kesalahan yang paling kecil itu adalah 0,27%. Di V sumbernya 16,32. Nah, kenapa terjadi kesalahan pengukuran? Karena di dasar teori sudah dibahas. Nah, percobaan ini untuk menentukan kesalahan disebabkan oleh nilai toleransi. Adanya nilai toleransi pada setiap resistor yang digunakan. Seperti resistor yang nilai toleransinya itu gelang warna emas, itu plus minus 5%, atau warna putih atau warna abu-abu seperti ini. Atau juga ada kesalahan oleh pengamat, atau juga ada alat ukur itu sendiri. Seperti itu. Itu menyebabkan adanya persentase kesalahan pada pengukuran di job sheet 4 ini tentang kesalahan data pengukuran. Sekian, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Lanjut ke penutup. Kesimpulan dari percobaan keempat, yaitu kesalahan data pengukuran. Disimpulkan bahwa kesalahan pengukuran itu dilihat berdasarkan penyimpangan pembacaan hasil pengukuran dan juga hasil hitung. Nah, bahwa pada percobaan kali ini, di percobaan ini paling tidak terdapat dua jenis kesalahan. Nah, yang pertama kesalahan diakibatkan komponen toleransi, dan yang kedua itu kesalahan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Nah, di samping juga ada kesalahan pada alat ukur sendiri, yaitu bisa jadi alat ukurnya itu memiliki tahanan dalam yang lebih besar atau bagaimana. Nah, maka akan terjadinya kesalahan pada pengukuran, berbedanya nilai yang diukur dan yang dihitung. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.